Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Baik, untuk video kali ini saya coba akan mereaction satu buah video dari channelnya Tren Publika, di mana dalam channel tersebut membahas mengenai orang-orang Malaysia, para politikus Malaysia, sultan-sultan yang ada di Malaysia yang masih saja mengutak-utik bahasa Indonesia yang mereka katakan sebagai bahasa Melayu, dan bahkan mereka juga pernah mengajak Indonesia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nomor 1 di ASEAN atau nomor 2 di ASEAN. Tetapi memang sayangnya sampai saat ini kita ketahui bersama bahasa Melayu di Malaysia sangat tidak berkembang, karena memang masyarakat yang berada di Malaysia masing-masing menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, terutama adalah orang-orang Cina yang menggunakan bahasa Mandarin, kemudian orang Bangladesh yang menggunakan bahasa mereka, kemudian banyak sekali orang-orang yang tinggal di Malaysia. Hanya sebagian kecil saja dari orang-orang Melayu yang kemudian menggunakan bahasa Melayu. Itu pun tidak semuanya orang-orang Melayu menggunakan bahasa Melayu, karena memang di dalam Malaysia ini antara beberapa bahasa ini tidak bersatu padu, warganya tidak menjadikan bahasa sebagai suatu bahasa kebangsaan. Dan anehnya lagi dalam politik di Malaysia ini, mereka mengotak-atik bahasa Indonesia, kemudian di dalam konstitusinya sendiri mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang penting untuk kita bahas dari channelnya Tren Publika berikut ini. Oke, untuk tidak berlama-lama coba kita dengarkan penjelasan dari channelnya Tren Publika, dan jangan lupa Anda tolong di like dan di subscribe channel tersebut agar kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat lagi. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Jumpa lagi. Kali ini kita membahas bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Kita tahu bahwa ada perbedaan mendasar proses pembentukan negara Indonesia dan Malaysia. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan, dan tatanan negara pun dibuat sendiri oleh bangsa Indonesia. Adapun kemerdekaan Malaysia adalah hadiah Inggris. Tatanan negara pun dibuatkan oleh Inggris. Konstitusi Indonesia sejak awal menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan seluruh tatanan hukum di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Adapun di Malaysia, konstitusinya saja masih menggunakan bahasa Inggris. Sebagian undang-undang juga masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi, walau sudah diterjemahkan ke bahasa Melayu, konstitusi yang sah di Malaysia adalah yang versi bahasa Inggris. Ada upaya untuk mengesahkan konstitusi versi bahasa Melayu, tapi tampaknya baru merupakan wacana. Ada video menarik mengenai hal itu. Yuk kita simak ya. Presiden berjasa Zamani Ibrahim melontarkan cadangan supaya pihak kerajaan mengangkat Perlembagaan Persekutuan Edisi Bahasa Melayu menggantikan edisi bahasa Inggeris yang digunakan sejak sekian lama. Mengulas lanjut, Zamani berkata, negara sudah berpuluh tahun menggunakan Perlembagaan Persekutuan Edisi Bahasa Inggeris, iaitu sejak mencapai kemerdekaan, dan kerajaan berpeluang menggantikan dengan edisi Bahasa Melayu sebagai rujukan yang berotoriti melalui kekuatan majoriti 2/3 di Parlimen. Maka berjasa ingin menyarankan, gunakanlah kekuatan 2/3 di Parlimen itu untuk mengangkat Perlembagaan Persekutuan Edisi Bahasa Melayu, menggantikan Perlembagaan Persekutuan Edisi Bahasa Inggeris. Kerana selama ini, puluhan tahun sejak merdeka lagi, kita menggunakan Perlembagaan Persekutuan Edisi Bahasa Inggeris itu sebagai rujukan. Bila masanya lagi kita ingin menggantikan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, maka inilah peluang kita. Silalah bawa Perlembagaan Persekutuan ini dalam bahasa Melayu ini bawa ke Parlimen dan diluluskan oleh Parlimen 2/3 untuk dijadikan sebagai satu perlembagaan persekutuan yang berotoriti. Beliau berkata demikian menerusi satu hantaran video di Facebook baru-baru ini. Zamani turut berkata, tiada guna pihak kerajaan membangga diri dengan kekuatan majoriti 2/3 di Parlimen sekiranya kuasa itu tidak dimanfaatkan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Ke apa guna kita berbangga dengan 2/3
di Parlimen sebuah kerajaan perpaduan, tetapi kita tidak langsung bernafsu untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa tonggak, bahasa perpaduan, sehingga menjadikan Perlembagaan Persekutuan Edisi Bahasa Melayu itu sebagai suatu menjadi rujukan utama dan authority di negara kita. Pada 7 Ogos lalu, Anwar berkata, kedudukan kerajaan ditentukan oleh ahli parlimen dan 2/3 daripada mereka ketika ini menyokong kerajaan persekutuan. Kenyataan Anwar itu turut disokong Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Peguam Negara Tan Sri Idris Harun mencadangkan Perlembagaan Versi Bahasa Melayu sebagai teks berautoriti menggantikan teks Bahasa Inggeris Perlembagaan Persekutuan. Namun cadangan itu perlu mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong. Beliau turut mencadangkan untuk mencetak semula Perlembagaan Persekutuan bagi memasukkan pindaan perlembagaan bersejarah yang digubal baru-baru ini. The AGC plans to reprint the federal constitution to incorporate the latest historic constitutional amendments. The AGC also plans to propose to the government that the prescription of the federal constitution in the national language to be the authoritative text in line with Article 160B of the federal constitution. Jelasnya, perkara 160B menyatakan jika perlembagaan telah diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan, Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan teks bahasa Melayu itu sebagai berautoriti. Antara pindaan perlembagaan bersejarah yang digubal baru-baru ini membabitkan penurunan usia mengundi daripada 21 kepada 18 tahun. Begitulah guys, upaya untuk mengesahkan konstitusi versi bahasa Melayu walaupun belum berhasil juga. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Malaysia rupanya juga masih menggunakan bahasa Inggris. Sebagian rancangan undang-undang di Malaysia pun diajukan dalam bahasa Inggris. Hal itu terungkap dalam perdebatan di Parlemen Malaysia tahun lalu. Yuk kita simak videonya ya. Tuan Speaker, saya percaya bahawa dengan izin bagi CPC, Kanun Acara Jenayah, juga dengan Penal Code, authoritative teksnya adalah dalam bahasa Inggeris. Itu sebabnya kami membawa perkara ini dalam bahasa Inggeris. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Malaysia rupanya juga masih menggunakan bahasa Inggris. Sebagian rancangan undang-undang di Malaysia pun diajukan dalam bahasa Inggris. Hal itu terungkap dalam perdebatan di Parlemen Malaysia tahun lalu. Yuk kita simak videonya ya. Tuan Speaker, saya percaya bahawa dengan izin bagi CPC, Kanun Acara Jenayah, juga dengan Penal Code, authoritative teksnya adalah dalam bahasa Inggeris. Itu sebabnya kami membawa perkara ini dalam bahasa Inggeris. Tak ada apa-apa muslihat atau tujuan lain. Let me make that very clear. Dan saya percaya Timbalan Menteri Undang-Undang sebelum saya juga membawa undang-undang ini dalam bahasa Inggris. Yang berhormat lain. Saya pohon Tuan Yang di-Pertua agar Masjid Tanah. Dia dulu Timbalan Menteri dan Menteri di sebelahnya bangun sekarang dan mengesahkan bahawa pada masa dia bawa undang-undang ini ke Dewan juga dalam bahasa Inggeris. Please, can you confirm that? RUU ini dibawa pada masa kerajaan PN. Of course, kita telah pun membuat beberapa pindaan dan kami membawa semula sekarang. Dan saya percaya bahawa Timbalan Menteri Undang-Undang pada masa itu yang membawa RUU ini telah pun membawa perkara yang sama dalam bahasa Inggeris. Dia membawa dalam bahasa Inggeris sebab dia tahu bahawa Penal Code dan Kanun Acara Jenayah authoritative teksnya adalah dalam bahasa Inggeris. Kenapa isu yang dibangkit sekarang oleh Kota Baru? He knows this, he's a lawyer. Apa nak bawa perkara Kota Baru ini adalah dalam pengetahuan Kota Baru sebagai seorang peguam bahawa authoritative text bagi Penal Code dan juga Kanun Acara Jenayah adalah dalam bahasa Inggeris. Dia tahu, he knows this. Tapi dia mau bawa perkara ini ke Dewan ni buat apa? Apa tujuannya? Kedua, saya nak Masjid Tanah yang bersebelahan Kota Baru. They can speak to each other now.
I'm sure you can hear her. Saya nak Masjid Tanah sekarang mengesahkan pada masa kerajaan dulu, bila dia merupakan timbalan menteri undang-undang, bahawa dia membawa perkara yang sama, RUU yang sama dalam bahasa Inggeris. Bolehkah saya dapat pengesahan itu? Itu akan menunjukkan bahawa diorang tahu bahawa, as I said earlier, authoritative text ini memang dalam the English, bahasa Inggeris. So, mungkin Masjid Tanah boleh membagi pencerahan. Terima kasih. Dan ramai lagi dalam Dewan ini. Pembentangan bil, dia kalau bahasa Malaysia dipanggil rang undang-undang. Dalam bahasa Inggerisnya bil. Tapi di Dewan kita ada dua, satu rang undang-undang dan satu bil. Jadi yang rang undang-undang ini sepatutnya semua dalam bahasa Malaysia. Tapi sebahagiannya panel section tu 507A dalam bahasa Inggeris. Tapi huraiannya dalam bahasa Malaysia. Itu yang masalah yang berlaku. Kalau apa keterangan oleh Timbalan Menteri halau undang-undang tadi, disebut, dia kata mana penggunaan boleh digunakan bahasa Inggeris. Itu bukan persoalan dia. Persoalannya, kenapa bil dalam versi bahasa Malaysia tidak sepenuhnya dalam bahasa Malaysia? Itu yang persoalan yang timbul. Jadi saya cuba pertahankan perkara itu dan dihalau keluar untuk 3 hari. Bila 4 rang undang-undang yang dibentang hari ini, 2 dalam versi bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kenapa lagi 2 hanya bahasa Inggeris? Ini yang kita pertikaikan. Sebab undang-undang ini melibatkan rakyat. Bukan semua rakyat yang faham bahasa Inggeris. Jadi ini kita tak nak berlaku satu intimidate ataupun discriminate kepada rakyat negara kita. Saya rasa satu perjuangan, satu pengorbanan yang besar oleh Yang Berhormat Besut. Dia diambil tindakan kerana mempertahankan bahasa Melayu yang menjadi majoriti bangsa Melayu yang ada dalam negara ini sebagai bangsa yang dominan. Baik, saudara, jadi itu salah satu yang ditayangkan oleh channelnya Trend Publika. Dan kalau kita lihat tadi ada juga beberapa salah seorang dari parlemen yang ada di Malaysia yang juga sebagai boleh dibilang ini adalah sebagai partai oposisi yang menginginkan supaya konstitusi di Malaysia yang dibuat oleh Inggris kemudian diserahkan oleh pemerintah Persekutuan Malaysia pada saat itu sebelum menjadi Federasi Malaysia, itu dalam bahasa Inggris harusnya dirubah ke dalam bahasa Melayu, karena mengingat hampir 2/3 dari anggota parlemen ini adalah orang-orang Melayu yang kemudian juga berkompeten sekali dalam bahasa Melayu. Oleh sebab itu mereka menginginkan supaya konstitusi yang ke dalam bahasa Inggris ini bisa dirubah ke dalam bahasa Melayu secara keseluruhan. Jadi tidak sepotong-sepotong atau separuh-separuh. Mengingat juga bahwa banyak juga orang-orang Malaysia yang tidak paham terhadap bahasa Inggris. Ya, sama seperti halnya di Indonesia. Ya, bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada, tapi memang kalau di Indonesia kita siapapun orangnya kita pasti bisa berbahasa Indonesia. Lain dengan di Malaysia, meskipun dia dari keturunan orang Melayu, tapi banyak juga orang-orang Melayu yang tidak mengerti bahasa Melayu. Bahkan mereka lebih mengerti kepada bahasa Inggris. Jadi ini satu kendala bagi Federasi Malaysia saat ini untuk bagaimana dia bisa merubah ya sistemnya, sistem konstitusinya ke dalam bahasa Melayu, sedangkan memang konstitusi itu dibuat oleh pemerintah Inggris. Ya. Jadi itu diberikan oleh pemerintah Inggris, kemudian disetujui oleh Tengku Abdul Rahman pada saat itu tahun 57 sebelum menjadi negara Federasi Malaysia. Ya, kemudian tahun 1963 ada Sabah, ada Sarawak, ada Singapura, kemudian ada Filipina yang pada saat itu dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia, dan itu pun oleh Tengku Abdul Rahman agak sulit untuk dijadikan konstitusi sebagai
bahasa yang digunakan adalah sebagai bahasa Melayu, dan tetap saja mereka masih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa konstitusi mereka, sehingga orang-orang yang tidak mengerti dalam bahasa Inggris ini tentunya akan kesulitan sekali bila mana mereka mengalami musibah atau pelanggaran hukum yang tentunya melanggar daripada konstitusi tersebut. Jadi kita doakan saja ya Malaysia ini bisa secepatnya merubah sistem negaranya, konstitusinya dari bahasa Inggris. Lebih-lebih mereka bisa membuat sendiri sebetulnya. Namun ini memang tidak mungkin bisa terjadi karena memang Malaysia adalah negara dominion Inggris, di mana Inggris berkepentingan terhadap negara-negara yang dipermakmurkan oleh Inggris. Jadi itu yang membuat Malaysia sampai saat ini, meskipun ada Perdana Menteri sebagai yang mengelola pemerintahan, tetapi mereka juga harus tunduk kepada yang di Pertuan Agung yang dipilih oleh raja-raja yang berada di Malaysia. Itulah kesulitan-kesulitan yang dihadapi Malaysia. Namun dalam video ini kita hanya mengingatkan saja kepada politikus-politikus Malaysia, sudahlah jangan diutak-atik lagi bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa internasional saat ini, dan pendukungnya sudah hampir 300 juta. Jadi menurut kami bahwa Malaysia sebaiknya berbenah diri sendiri, kemudian membangun negaranya, membangun bahasanya, menjadikan bahasa Malaysia, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi itu saja, barangkali jika ada pandangan lain terhadap video ini, silakan Anda tulis di kolom komentar, dan sekali lagi jangan lupa kami minta Anda like dan subscribe channel Gerbang 7 ini agar channel ini kemudian bisa berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.